ingin sampaikan terkait dengan apa yang terjadi di Kerawang kemarin. Tadi saya juga sempat melakukan rapat juga secara virtual dengan PWNU Jawa Barat, PCNU Kerawang, dan Bekasi, dan sudah mendapatkan gambaran tentang persoalannya dan juga perkembangan kasusnya. Kita tahu bahwa kemarin ada penyerangan pada satu pengajian itu, dan sejak kemarin sudah kita instruksikan kepada teman-teman di Jawa Barat dan Kerawang khususnya untuk menempuh jalur hukum mengenai soal ini. Dan alhamdulillah sekarang kepolisian sudah memproses, dan kami minta supaya setelah teridentifikasi pelaku-pelakunya agar segera ada tindakan hukum yang jelas dan decisif untuk mencegah agar masalah ini tidak berlarut-larut yang memungkinkan menjalar menjadi masalah yang lebih besar, karena kita tahu sekarang suasananya juga di bawah ini memang agak problematis ya. Sehingga kalau ini tidak segera ada penyelesaian yang jelas, ini kita khawatir dengan potensi berkembangnya masalah ini secara lebih luas. Nah, terkait dengan itu, saya sebagai Ketua Umum Kongres Besar Nahdlatul Ulama menginstruksikan kepada seluruh jajaran Nahdlatul Ulama dan kepada khususnya jajaran GP Ansor dan Banser untuk menahan diri dan mempercayakan sepenuhnya penanganan masalah ini kepada pihak kepolisian atau aparat hukum. Tidak boleh bertindak sendiri, tidak boleh melakukan reaksi apapun. Semua harus berdisiplin untuk taat kepada hukum. Begitu juga kepada warga NU pada umumnya, saya menghimbau agar juga melakukan cooling down terhadap masalah ini. Kita tahu ada kelompok-kelompok yang berbeda yang berseberangan dalam soal ini. Kami menghimbau kepada warga NU untuk mengingat persaudaraan di antara kita semua, apapun pandangan yang kita miliki, dan mari kita terus menjaga persaudaraan di antara kita ini dan menghormati perbedaan pandangan di antara kita, dan tidak melanjutkan artikulasi-artikulasi yang saling memanasi, saling mencemooh, apalagi saling mencaci maki di antara sesama warga NU, apapun masalahnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya warga NU, bahwa masalah ini tidak boleh terus-menerus dilakukan, tidak boleh terus-menerus dilanjutkan, ya. Dan tentu saja kita meminta kepada pihak-pihak terkait, ya, apakah merasa NU atau tidak, untuk juga ikut bertanggung jawab, menjaga suasana, bertanggung jawab menjaga kondisivitas masyarakat, tidak melakukan ya artikulasi-artikulasi, membuat pernyataan-pernyataan yang tidak yang bisa memicu reaksi-reaksi emosional dari pihak lain. Saya kira ini. Bukannya kan harus ya, saya kira karena kita tahu bahwa ini panas-panas. Ada kaitan dengan PKB? Saya kira tidak ya, saya nggak tahu. Karena ya itu terkait dengan itulah, terkait dengan soal kontroversi Pak Alawi inilah, ya. Ya kita tahu ada perbedaan, itu nyata, realitasnya memang ada perbedaan, ada yang punya pendapat begini, ada yang punya pendapat begitu. Nah, kita minta ya, semua pihak saling menghormati perbedaan dan tidak menjadikan ini sebagai bahan olok-olok saling manasi dan lain-lain. Dan semuanya menahan diri untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh yang bisa memicu
reaksi emosional dari pihak lain. Ya, supaya semuanya proporsional. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut keringan. Ini adalah statement resmi dari Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU. Jadi orang tertinggi di organisasi PBNU di jaringan atau di bagian tanfidiahnya. Kalimat beliau sangat tegas mendukung pelaku kekerasan yang melakukan tindakan-tindakan anarkis di Kerawang untuk segera diusut oleh kepolisian. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari narasi beliau. Yang pertama itu, dan saya sepakat, sebelumnya saya sudah juga menyuarakan bahwa saya mendukung sepenuhnya pelaku anarkisme harus disikapi secara hukum, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa harus membalas perilaku itu dengan tindakannya sendiri alias main hakim sendiri, karena ternyata dianggap hukum tidak menanggapi itu atau mengabaikannya. Seringkali kita bersikap begitu, main hakim sendiri karena merasa hukum kok tidak peka untuk memberikan sanksi. Kemudian yang kedua, Gus Yahya ini menegaskan bahwa memang di bawah itu ada problem atau bahasanya itu problematis. Ya, saya dengar baik-baik bahasa beliau itu problematis ya, bukan dilematis ya. Kalau dilematis kan seolah-olah bingung bersikap yang mana, seperti makan buah si malakama gitu ya. Artinya misalnya ditarik kepada ini mau menyikapi PBNU itu keimat salah atau balawisah atau bagaimana, seolah-olah tidak punya sikap sehingga dilematis. Ternyata bukan itu, tetapi problematis. Problematis itu sesuatu yang sudah dipetakan sebagai masalah. Wallahu a'lam di mana yang disoroti sebagai problematis. Apakah kok bisa ada orang menggugat nasabah alawi padahal sahih, atau ada gerakan-gerakan anarkis seperti tadi itu? Ya. Kalau dilihat dari runut narasinya sepertinya karena bahasa problematis itu adalah jatuh atau urutannya setelah menjelaskan tentang kronologis atau tentang reportase beliau atau pernyataan beliau tentang di Kerawang itu, oh berarti problematisnya seperti itu. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin entah tersinggung atau entah apa sehingga melakukan tindakan-tindakan yang nggak semestinya. Lalu Gus Yahya juga menegaskan kepada GP Ansor atau kepada Banser untuk tidak bersikap sendiri-sendiri, untuk menahan diri, untuk tetap patuh kepada aturan, patuh kepada instruksi. Ini lagi-lagi saya menganggap ini mungkin khusus untuk masalah jangan melakukan anarkisme, jangan melakukan penyerangan atau perlawanan atau apa. Kalau masalah dalam polemik nasab, ya kita sebelumnya sudah pernah dengar ada pernyataan dari GP Ansor, ada juga dari Banser, ada juga dari Pagar Nusa, itu kan semuanya di bawah PBNU ya, dan menyatakan mendukung, dan itu ternyata tidak dipersoalkan oleh PBNU ini, bahkan tidak ada statement resmi tentang itu. Tetapi muncul statement resmi itu ketika bicara tentang kekerasan. Oh berarti kalau masalah berbeda pendapat, apalagi dilanjutkan terus bahwa memang ada perbedaan, ada kontroversi nasabah alawi, ada perbedaan, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita berpecah belah, menjadi bentrok, menjadi saling serang dan sebagainya. Nah, dari sini saya garisi bahwa mungkin ya PBNU ini menganggap itu adalah perbedaan. Ya biasa kita berbeda-beda. Ya mungkin sama dengan perbedaan-perbedaan dalam hal yang lain, sehingga ya silahkan berbeda. Tapi tidak perlu ada anarkis. Saya juga salut kepada Ketua Umum PBNU ini ketika mengingatkan, dan itu untuk kedua belah pihak, jangan menyampaikan narasi-narasi berkuar-kuar bahasanya kan, yang provokatif. Ya kita hitung-hitung saja siapa yang menyampaikan narasi-narasi itu dan apa batasan provokatifnya di situ. Ya
Ketua Umum PBNU nggak menyebut siapa, tetapi kalau menyebut siapapun, oh berarti semua pihak, baik dari kalangan habaib atau juga dari kalangan pro keimat ini, jangan menyampaikan narasi-narasi yang memicu emosi, karena itu akan diskonstruktif atau akan bertolak belakang dengan spirit untuk memandang itu sebagai perbedaan, dan tidak semestinya itu lalu membuat perpecahan. Karena dalam NU itu banyak sekali perbedaan, politiknya berbeda. Bahkan dalam beberapa hukum juga tidak ada yang namanya pendapat Nahdlatul Ulama, tidak ada. Tetapi yang ada adalah bagaimana menurut KNU yang ini, KNU yang itu, di mana semuanya itu bukan disandarkan kepada NU-nya, tapi kepada ulama-ulama yang dirujuk. Itu perbedaan. Ya wallahu alam, kenapa tiba-tiba nasabah Alawi ini dianggap perbedaan? Ya kalau saya tidak sepakat dengan narasi itu, tapi ya kalau PBNU mau memandang ini perbedaan, ya mungkin mereka lebih punya pertimbangan, ya silahkan ya, silahkan saja. Karena bagi saya perbedaan itu biasanya yang berbeda itu seimbang, selalu saya ulang-ulang. Saya tahu ada banyak perbedaan ketika Basul Masail, kiai ini berbeda dengan kiai itu, tapi mereka semua berpijaknya kepada kitab-kitab. Sehingga biasanya selalu ada musohihnya, ada yang mentarjih. Nah kalau dalam masalah ini, wallahu alam apakah akan ada seperti itu? Karena kalau kita melihat merujuk ke siapa, merujuk kepada kitab nasab, penulis kitab nasabnya aja berbeda dengan Kiai Badudin. Gimana lagi perbedaan yang jenis apa ini gitu? Ya tetapi setiap orang itu dalam jabatan tertentu itu kalimatnya memang tidak bisa seperti YouTuber, punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih. Karena kalau sampai keliru Gus Yahya berbicara, bisa menjadi pemicu konflik. Maka saya juga memahami kehati-hatian beliau berbicara dalam masalah ini. Mungkin ada ekspektasi, kenapa PBNU itu nggak panggil Kemat, panggil, pecat, nyatakan itu salah. Atau bagaimana. Ya kan ketuanya beliau Pak, bukan kita. Beliau juga punya tim. Beliau juga orang-orang yang lebih mengerti. Jadi ya silahkan saja. Sepertinya kita tidak cocok untuk memprotes seorang ketua ketika ketua itu bersikap atas nama organisasi yang dipimpinnya. Beliau ketua yang sah. Kita siapa mau protes ketuanya? Ini kan namanya hierarki. Ya begitu juga dalam masalah nasab. Sebetulnya begitu. Kita siapa mau memprotes sesuatu yang sudah matang dikaji oleh ulama nasab. Inilah pentingnya. Kita itu tidak dioplos semua. Tiba-tiba, oh Anda salah. Lah, Ketua umumnya kok disalahkan? Dia yang tahu, yang paham ADART-nya tahu, bagaimana bersikap tahu. Ketika kita berbeda, bahkan tidak imbang. Kita siapa berbeda dengan ketuanya? Ketua yang punya hak, ketua yang didampingi oleh orang-orang yang siap mensuplai informasi-informasi yang akurat. Seperti itu ya. Walaupun sekali lagi di sini ketua ini tidak bicara tentang nasabnya Ba'alawi, tapi bicara tentang polemiknya. Ya kalau kita bertanya bagaimana sikap pribadinya beliau kan sudah jelas, husnudzon. Artinya tidak sama dengan Kemat yang menolak, itu saja sih poinnya. Tapi itu bukan atas nama PBNU. Rais Am itu juga begitu, Ba'alawi sahih, tetapi beliau tetap mengatakan berbicara atas nama pribadi, bukan sebagai Rais Am. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi mungkin memang tidak akan pernah ada PBNU itu merilis atas nama PBNU, ambil keputusan, ambil ketetapan bagaimana soal Ba'alawi. Dan saya kira itu tidak terlalu penting juga. Itu kan untuk orang-orang awam yang mungkin membutuhkan itu. Tapi kalau kajian keilmuan tidak butuh diisbat organisasi. Apalagi organisasinya bukan Nakoba. Lagi pula Ba'alawi itu apanya mau diisbat Pak? Diisbat itu nasab yang belum ketahuan, majhul, belum ada yang mengisbat, belum ada yang tahu ini siapa, lalu diisbat, dirapatkan, diputuskan. Ini sudah selesai, apanya yang mau diputuskan? Ada orang mau membunuh orang yang sudah mati, ada orang mau menghidupkan orang yang sudah hidup gitu. Jadi sebetulnya tidak ada urgensinya juga. Apa urgensinya PBNU itu mengisbat Ba'alawi sahih? Nggak ada urgensinya sebetulnya. Ya silahkan PBNU bersikap seperti apapun sesuai dengan ADART-nya, sesuai dengan pertimbangan ketuanya dan pembesar-pembesarnya, pertimbangan maslahat dan sebagainya. Kita harus hormati.
Nggak ada urgensinya juga masalah PBNU edaran sah. Saya kira tetap nggak akan ditolak juga kalau Kiai Imad dan kawan-kawan, saya kira juga tidak akan terima. Dari narkoba ini narkoba itu aja yang lebih otoritatif itu ditolak juga. Dari ahli nasabnya yang ngarang kitabnya ditolak juga. Apalagi dari PBNU. Atas nama apa PBNU mengisbat nasab Alawi? Gitu ya. Di satu sisi kalau seperti itu, nanti malah PBNU ini menjadi punya musuh, yaitu musuh yang merasa musuhnya Balawi jadi musuhnya PBNU. Kan sudah biasa itu. Kawan dari musuhku adalah musuhku otomatis. Kalau tiba-tiba PBNU ini menyatakan Ba'alawi sahih, atas nama PBNU merilis pengumuman Ba'alawi sahih, Kiai Imad dipecat atau apa, punya musuh baru ujung-ujungnya. Dimana PBNU itu tidak mau cari musuh. Nahdien itu tidak suka mencari musuh. Sebisa mungkin bagaimana as-sulhu khair, berdamai. Nah, di tengah keadaan itu, maka mestinya kita pecah atau kita partisi ya, bukan kita pecah belah ya, kita bagi. Ini gerakan apa? Ini kajian apa? Nasab itu nggak ada hubungannya dengan gerakan. Nasab itu kajian orang-orang spesifik, orang-orang tertentu, orang-orang dengan kapasitas di meja tertentu, di ranah tertentu, di area tertentu. Nggak ada hubungannya dengan kiai dicegat ini itu, nggak ada hubungannya. Makanya selalu saya ingatkan, sebetulnya menghalang-halangi Kiai Imad ceramah atau apa, itu sama sekali tidak ada urgensinya dengan membela keabsahan nasab Alawi. Karena keabsahan nasab Alawi tidak perlu dibela apalagi dengan cara seperti itu. Begitu ya, begitu. Mari kita saling menghormati. Kita tetap mengkritik Kiai Imaduddin di narasi-narasinya yang keliru. Bahkan saya masih sangat kritis, saya masih pilih-pilih. Kalau narasinya memang udah tidak jelas dudukannya apa, tidak penting. Tapi kalau nyatut-nyatut nama kitab, bawa-bawa kaidah nasab, saya komparasikan dengan kitabnya. Tidak sesuai. Ini Nasrul Ilmi, itu salah. Saya jelaskan kesalahannya. Sesederhana itu. Nggak ada hubungannya dengan bela-membela dan sebagainya. Ya. Allahumma dina ada